Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kekalahan sang Yonko betina pada One Piece Chapter 1040 menandakan jika sebentar lagi arc Wano akan mencapai klimaksnya. Oda sepertinya masih menyimpan banyak kejutan untuk para nakama Opler di arc Wano kali ini. Pasalnya, Oda sendiri sudah menjanjikan jika arc Wano Kuni akan lebih membagongkan dari arc Marineford. Bahkan Oda juga berkata pada acara Jam Festa ke-22 jika dirinya sudah tak sabar untuk menggambarkan akhir dari arc Wano Kuni. Apa sebenarnya yang ingin digambarkan oleh Oda? Namun sebelum kita masuk ke videonya, bagi kalian yang bercita-cita menjadi Titan, kalian wajib menyimak informasi penting ini. Check it cerot. Yap, kali ini Lifestyle Anime dan Misfit Society kembali mengadakan PO untuk kaos. Namun, kali ini bertemakan Attack on Titan. Baju dengan kualitas premium ini hanya dibanderol seharga 99.000 saja loh. Karena kaos ini sangat eksklusif, kami hanya menyediakan 100 pieces saja. Plus, PO kali ini sangat singkat, hanya sampai hari Selasa, tanggal 22 Februari tahun 2022. Ayo buruan, bagi kalian yang mau menjadi Titan, langsung saja klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Kekalahan Big Mom di Wano Kuni telah dikonfirmasi pada One Piece Chapter 1040. Dia jatuh ke dalam lubang kenikmatan yang diciptakan oleh Law. Tak hanya itu, beberapa bom peledak milik Kaido juga ikut jatuh ke dalam lubang tersebut dan meledakkan Big Mom di sana. Nah, yang masih menjadi pertanyaan, apakah Big Mom akan tewas dalam ledakan tersebut? Kematian seekor Yonko pada arc Wano Kuni sudah sepantasnya terjadi. Pasalnya di arc Marineford saja, Shirohige dibuat mati oleh Oda Sensei. Jadi sangat wajar jika pada arc Wano yang dikatakan lebih dahsyat dari perang Marineford, terdapat satu ekor Yonko yang berpulang ke pangkuan Oda Sensei. Coba kalian bayangkan, hal apa lagi yang bisa Oda Sensei eksploitasi dari sosok si nenek bohai tersebut? Di arc Wano ini, seluruh kekuatan buah iblisnya telah diperlihatkan. Lalu di arc Whole Cake Island, flashback dari Big Mom juga sudah diperlihatkan. Yap, jika sistem Yonko masih ada setelah berakhirnya arc Wano nanti, apakah Kid atau Law akan secara langsung mengambil gelar tersebut dari Big Mom? Jawabannya adalah tak semudah itu Purnomo. Karena dengan mengalahkan seorang Yonko tidak serta-merta membuat seseorang langsung mendapatkan gelar sebagai Yonko yang baru. Brengsek di Teach saja yang berhasil mengais rezeki di perang Marineford dengan cara nge-KS Shirohige dan mengambil buah iblis Gura-Gura Nomi miliknya, tak langsung dilantik sebagai kaisar lautan yang baru, pengganti Shirohige. Teach bahkan membutuhkan waktu 2 tahun selama fase time skip untuk mengukuhkan dirinya menjadi seorang kaisar lautan yang baru, di mana Blackbird Pirate memulai dengan mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan mendiang Shirohige, seperti diceritakan oleh Jinbe pada One Piece Chapter 650. Kemudian dilanjutkan dengan mengalahkan seluruh mantan komandan bajak laut Shirohige dalam peperangan yang bertajuk Payback War, seperti diceritakan oleh Nico Robin pada One Piece Chapter 820. Dan dari peristiwa bersejarah itulah yang menjadi titik balik dari si brengsek resmi mendapatkan gelar Yonko. Sehingga tak hanya berhasil mengalahkan salah satu Yonko, namun harus memiliki daerah kekuasaan serta armada yang besar untuk mendapatkan gelar Yonko secara ofisial. Oleh karena itu, gelar Yonko masih dipegang oleh bajak laut Big Mom, dan yang pantas menggantikan Big Mom adalah anaknya yang terkuat, yaitu Katakuri. Pemilihan Katakuri sebagai kapten baru dalam bajak laut Big Mom juga sudah disepakati oleh anak-anak Big Mom yang ikut ke Wano Kuni selain Perospero yang diperlihatkan pada One Piece Chapter 934. Apakah Katakuri akan datang ke Wano? Jika kalian ingat, masing-masing anak-anak Big Mom memegang Fever Card milik emaknya, dan saat ini Big Mom sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sudah dapat dipastikan jika Fever Card milik Big Mom saat ini sedang terbakar. Nah, ada 2 skenario. Skenario yang pertama yaitu anak-anak Big Mom yang berada di Wano Kuni meminta Katakuri untuk datang ke Wano Kuni. Karena mereka akan berpikir jika Big Mom dapat dikalahkan, maka kemungkinan besar mereka juga tidak akan mampu bertahan, sehingga mereka harus memanggil Katakuri. Skenario yang kedua yaitu Katakuri sendirilah yang berinisiatif untuk sowan ke Wano Kuni. Katakuri adalah sosok yang sangat menyayangi adik-adiknya, dan pasti dia tak akan membiarkan adik-adiknya berakhir seperti emaknya.
Yap, kemungkinan besar skenario kedua lah yang akan terjadi. Karena pada manga One Piece chapter 902, dikatakan jika Katakuri menjadi sosok yang sempurna semata-mata untuk melindungi adik-adiknya. Berdasarkan alasan Katakuri bertarung, sepertinya tak akan terjadi bentrokan saat kedatangannya ke Wano Kuni nanti. Karena sejatinya Katakuri pun berharap jika Big Mom bisa ditaklukkan. Di mana Katakuri pernah berkata pada Luffy mengenai keinginannya untuk kembali dan mengalahkan Big Mom nanti. Yap, saat ini Katakuri memang sangat respect dengan Luffy. Sehingga tak menutup kemungkinan jika Katakuri malah beraliansi dengan Luffy di akhir arc Wano Kuni. Terdapat satu alasan kuat mengapa Katakuri akan menjalin aliansi dengan Luffy, dan alasan ini berhubungan dengan impian alias tekad yang diwariskan. Dalam dunia One Piece, terdapat istilah mimpi atau tekad yang diwariskan, seperti tekad Oden untuk membuka negeri Wano yang diwariskan pada para Akazaya Nine dan Yamato. Selain itu ada tekad Kuina yang diwariskan pada Zoro melalui pedang Wado Ichimonji untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Perlu nakama ingat jika Big Mom masih memiliki impian yang belum berhasil dia wujudkan. Pada manga One Piece chapter 868, Big Mom kecil mengatakan jika dia memiliki impian untuk membangun suatu tempat di mana seluruh ras dapat hidup saling berdampingan dan menjalani hidup dengan damai. Pasti tekad atau mimpi dari Big Mom ini akan diteruskan oleh seseorang. Bahkan mimpi dari Big Mom ini pun terinspirasi dari perkataan Mother Carmel. Apakah Katakuri akan mewarisi mimpi emaknya ini? Sepertinya iya. Katakuri adalah sosok yang dapat mengayomi adik-adiknya. Bahkan pada manga One Piece chapter 902, diketahui jika Katakuri menjadi sosok yang sempurna semata-mata untuk melindungi adik-adiknya. Dan jika nakama ingat, adik dari Katakuri terdiri dari banyak ras, sehingga kemungkinan Katakuri akan mewarisi mimpi dari Big Mom sangatlah besar. Berbicara mengenai impian untuk membuat kedamaian bagi seluruh ras, merupakan salah satu dari mimpi si bocah girang alias Joy Boy. Pada manga One Piece chapter 649, Raja Neptune menceritakan pada Nico Robin jika Joy Boy memiliki keinginan untuk membawa seluruh ras manusia ikan untuk dapat hidup di daratan. Namun dirinya gagal merealisasikannya dan menuliskan permohonan maafnya di atas batu poneglyph dan berkata jika suatu saat nanti akan ada yang mewujudkan impiannya tersebut. Nah, sudah menjadi rahasia umum jika Luffy lah yang akan mewujudkan janji dari sang bocah girang tersebut. Sehingga impian dari Katakuri nantinya akan sejalan dengan Luffy dan aliansi antar mereka pasti akan terbentuk. Selain hal yang Mimin telah jabarkan sebelumnya, terdapat satu hal lagi yang memperbesar kemungkinan terjadinya aliansi antara Luffy dan Katakuri. Terdapat satu teknik lagi yang belum dikuasai Luffy sampai saat ini. Apa itu? Yap, teknik awakening buah iblis. Seperti yang kita ketahui, Luffy membutuhkan sosok mentor untuk mendapatkan power up-nya. Contohnya saja saat dia belajar haki tingkat dasar dengan Rayleigh, dan juga saat dia mempelajari armamen haki tingkat lanjut dengan kakek Sugiono cabang Wano Kuni. Yap, Katakuri akan menjadi sosok mentor yang pas untuk Luffy nantinya dalam penguasaan awakening buah iblis miliknya. Dengan bangkitnya awakening buah iblis Luffy di akhir arc Wano Kuni, hal itu akan menjadi power up Luffy yang sangat membagongkan. Karena Oda pernah berkata di kolom SBS, jika setelah arc Wano, Oda telah mempersiapkan perang terdahsyat di dunia One Piece. Yos nakama, itulah video teori mengenai terbentuknya aliansi Luffy dan Katakuri, sekaligus menjadi awal mula dari bangkitnya kekuatan awakening buah iblis milik Luffy. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.